Ya, dear listener, kita berlanjut kembali dan pastinya para pelaku UMKM yang saat ini juga masih mencoba ya, seperti Pak Doni mungkin awalnya mencoba ya Pak ya, melihat selera pasar seperti apa begitu. Pada akhirnya menemukan sekarang ya, soulnya di mana gitu. Dulu juga saya masih meraba-raba selera pasar itu seperti apa. Cuman banyak kaos yang kebuang juga gitu, karena memang pada nggak suka gitu. Akhirnya namanya itu ya terus berkembang, ada ide baru, akhirnya bisa diterima pasar. Awalnya juga nggak mudah sih, banyak kaos yang kebuang nggak laku. Akhirnya dibagi-bagiin ke satu kelurahan juga. Oh gitu. Oh itu maksudnya tadi. Tidak coba, maksudnya tidak coba dijual dengan harga pokoknya gitu, harga bikinnya kan kalau dibagi-bagi begitu jadi rugi juga dong modal kerjanya Pak ya. Kalau lukisan saya mending dibagiin ke teman-teman. Oh gitu. Iya. Ini karena kalau ada unsur hobi susah juga Mbak Eti ya. Jadi perhitungan bisnisnya kurang mateng nih. Makanya kalau saya lihat Bapak sih udah mulai maju ke depan ya dengan berpikir sablon misalnya. Karena kalau lukis kan Bapak pegawai sendiri, tuan sendiri ya Pak ya. Terus betul. Begitu dia seneng, oh ini kayaknya cocok sama si A nih teman saya yang ini sukanya ini gitu ya Pak ya. Gimana Pak Kris nih kalau punya jadi pengusaha model Pak Doni begini? Ya nggak apa-apa juga kan. Nggak apa-apa juga ya. Tujuan orang berusaha macam-macam. Iya. Tetapi seperti tadi yang dikatakan Pak Doni, beliau berangkat dari suka, dari hobi yang kemudian dibisniskan. Dan sampai saat ini sepertinya Pak Doni juga tidak muluk-muluk untuk mengatakan bahwa usahanya harus jadi sebesar apa. Tetapi lagi-lagi itu kan pilihan. Menurut saya pengusaha akan menentukan mau kemana dia. Gitu. Jadi kalau tadi dikatakan apakah tidak profesional dan sebagainya, dan kalau memang dia tidak mau jadi profesional gimana? Tapi hati senang ya Pak ya. Betul. Itu kembali lagi salah satu tujuan. Iya baik. Jadi kalau Pak Doni ini merasa sebagian sudah dibagikan aja, omsetnya masih bagus ya Pak ya. Jadi dari alhamdulillah lah. Itu sebagai ajang promosi juga. Oh setelah ada yang dikasih, saya mau nih dibikinin lagi dong, ngorder 100 gitu ya Pak. Iya, jangan-jangan seperti itu. Jadi bermula dari kerelaan Pak Doni membagi-bagikan, malah itu menjadi suatu ketertarikan orang untuk ini ya. Pemberitahuan kepada orang bahwa beliau memproduksi ini, dan barangkali saja di kemudian hari ada kenalan atau memang ada kepentingan untuk membuat kaos. Mereka sudah tahu kepada siapa mereka harus order kan. Jadi kalau ada yang nyentrik ke Pak Doni aja lah. Tapi memang ya nyentrik itu sudah terlihat juga dari cara dia mengekspresikan gitu ya, penampilannya ya. Rambutnya dikuncir gitu. Sayang saja di radio nih kita tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Ini kalau di TV orang bisa lihat langsung gitu ya. Burung TV-nya nanti. Ya, tapi yang jelas memang apa yang ada dari hati itu yang tertuang di kanvas begitu ya. Betul. Demikian betul juga sekali. sablon. Ini omong-omong sebulan itu bisa berapa yang keluar, Pak? Kalau di Bu Eti, mungkin Bu Eti yang bisa jawab ya. Iya, artinya dari produksi Bapak lah gitu ya. Kalau dari Mbak Eti berapa Mbak? Saya sekitar? Nggak hafal karena UKM-nya kan cukup banyak gitu loh. Ya. Jadi satu-satu tuh paling yang saya hafal ada si A karena omsetnya tinggi sekali, itu saya hafal. Atau si B yang nggak punya omset sama sekali gitu, itu saya hafal. Tapi kalau yang average rata-rata di situ kayaknya harus buka buku. Ya karena Pak Doni ini kan ke beberapa tempat juga pemasarannya. At least gini Pak, dalam sebulan bisa berapa itu yang laku di pasaran? Kumulatif sekitar 200-300an. 200-300an satu bulan? Iya. Wah lumayan banyak ya. Iya. Ini sudah cukup settle. Nah dalam mencari pekerja katakanlah Pak, karena Bapak yang nyentrek begini gitu ya, ada kan ya cowok yang suka yang polos-polos aja lah, sementara Bapak kiri kanan begitu semua ada pernik-pernik gitu. Apakah mencari orang yang sama satu jiwa begitu atau ya memang cukup bervariasi? Enggak, yang penting dari latar belakang apapun yang penting bisa jaga komitmen aja, nggak masalah. Menjaga komitmen. Iya, sesuai bidang masing-masing. Menyaringnya gimana?
Biasanya informasi dari teman, ini ada yang bagus, ini saya ambil gitu. Kalau ada tapi yang bukan bilang, bajak loh. Nah itu kalau ada yang bilang enggak. Ini bagus, artinya itu kan punyanya orang lain gitu Pak. Atau Bapak mentraining sendiri? Ada yang training, ada yang udah jadi. Ada yang sudah jadi ya, dia sedang tapi mencari. udah jadi juga sesuai dengan ininya Bapak, Iya, betul. Bapak. Seleranya Bapak gitu ya. Baik, Pak Christian gimana terkait dengan SDM ya? Kalau bidangnya seperti ini memang sudah kekhususan ya Pak ya. Jadi ketika katakanlah SDM andalannya keluar, waduh siapa lagi nih yang mengerjainnya nih? Turun tangan lagi, turun gunung lagi si bapaknya ini. Nah itu tadi kan memang untuk urusan SDM ini memang pertama ketika kita mencari apakah orangnya cocok apa tidak, apakah sesuai atau tidak semangatnya, kan begitu Pak. Ya, tidak bukan sekedar cari orang untuk bekerja. Kalau hanya cari orang untuk bekerja, barangkali tidak awet dia. Iya, betul. Tapi coba dapatkan orang yang pas, yang sejalan dengan semangat yang Pak Doni tadi ingin, atau sesuai dengan visi misi beliau terhadap apa yang dibuat. Kalau sejalan, orang-orang itu akan menjadi tim yang sama enjoynya dengan Pak Doni. Dengan Pak Doni ya. Ya itu pentingnya kita memperhatikan aspek ketika kita merekrut sumber daya manusia. Nah setelah itu kan waktu bekerja sama tentu pasti ada hal-hal yang harus kita tularkan. Apakah ilmunya, tadi semangatnya juga, sehingga orang yang melakukan pekerjaan ini melakukan bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi juga ada mengapresiasikan keinginan-keinginan beliau barangkali. Jadi bisa sejalan. Yang sudah ikut sama Pak Doni ini berapa banyak Pak? 6 orang. 6 orang ya. Tapi tetangga sekitar ada yang dilibatkan? Kebetulan agak jauh sih. Agak jauh. Cuman ya. Untuk resellernya begitu mungkin? Enggak, agak jauh juga. Cuman yang jauh-jauh biasanya dia nginep di rumah. Menginap di rumah. Iya. Jadi kalau 6 orang cukup lah untuk memproduksi 200 piece untuk ini kapasitas ya, ini cukup. Tapi tetangga sekitar itu dengan produksi Bapak gimana? Ada juga nggak yang datang ke rumah Pak? Aku mau beli kaosnya gitu. Ini dijadikan produksi atau sekalian dijadikan apa istilahnya Mbak? Showroomnya. Kalau di rumah enggak, tapi yang datang ada gitu. Cuman kebetulan ketemu di luar, beli kaos di luar, setelah bicara-bicara akrab gitu malah datang ke rumah gitu. Oh gitu. Mereka nggak tahu kalau Bapak yang memproduksi gitu ya. Mungkin nanti ke depannya Pak Doni, kalau ini kan kita berharap perusahaan ini tambah besar ya Pak ya. Amin, mungkin Bapak bisa ngelirik tetangga sekitar yang kira-kira bisa kita berdayakan gitu. Iya, betul. Kita bisa transfer ilmu lah ya ke tetangga kita yang mungkin ibu-ibu yang sambil jaga anaknya nih, anaknya sekolah, dia mungkin packagingnya, kalau nanti kita ngomong besar kan mungkin packaging juga perlu dipegang satu orang ya Pak ya. Jadi nanti mungkin ini masukan gitu loh dari kami. Gimana kalau misalnya nanti Bapak mulai lihat tetangga saya siapa sih yang bisa saya berdayakan. Iya, maunya seperti itu nanti ke depannya. Atau tadi juga bisa ditambahkan di rumah bisa dibuatkan showroom. Jadi ketika gitu ya. Ketika ada yang datang, ada banyak yang bisa dilihat. Sudah siap. Bukan hanya melihat workshop toh, biasanya belum jadi kan kalau di workshopnya. Baik, listener ya, kita masih ada satu sesi terakhir setelah ini.